Kisah persahabatan, kelinci dan rusa di hutan. Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah seekor kelinci bernama Kiki. Kiki terkenal di kalangan hewan-hewan hutan karena kelincahannya dan kemampuannya melompat sangat tinggi. Setiap hari Kiki berlari-lari melintasi padang rumput, melompat di atas batu-batu besar, dan menghindari rintangan di hutan dengan lincah. Meskipun tubuhnya kecil, Kiki selalu bersemangat dan penuh percaya diri. Tak jauh dari tempat tinggal Kiki, hiduplah seekor rusa bernama Rusa. Rusa adalah hewan yang tenang dan bijaksana. Tubuhnya besar, kakinya panjang, dan tanduknya menjulang tinggi. Meskipun penampilannya gagah, Rusa bukanlah hewan yang suka pamer kekuatan. Ia lebih suka menikmati hari-harinya dengan berjalan-jalan santai di hutan, mengunyah daun-daun muda, dan merasakan kesejukan angin di antara pepohonan. Suatu hari, saat Kiki sedang melompat-lompat di tepi sungai, ia melihat Rusa sedang duduk di bawah pohon besar sambil menikmati keteduhan. Kiki yang penasaran segera menghampirinya. "Hai, Rusa. Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Kiki sambil melompat ke samping Rusa. Rusa tersenyum dan menjawab, aku hanya duduk di sini, menikmati angin sepal-sepal. Apa kabarmu, Kiki?" "Aku baik. Aku baru saja berlari melintasi seluruh hutan. Rasanya menyenangkan sekali," dijawab Kiki dengan semangat. "Tapi aku juga merasa bosan karena tidak ada yang menemaniku bermain hari ini. Maukah kamu bermain denganku, Rusa?" Rusa tertawa kecil. "Tentu saja, Kiki. Tapi aku tidak secepat dan selincah dirimu. Mungkin aku akan memperlambatmu." Kiki berpikir sejenak, lalu berkata, itu tidak masalah. Kita bisa bersenang-senang dengan cara yang berbeda. Bagaimana kalau kita bermain petak umpet? Aku yakin kamu pandai bersembunyi di balik pohon-pohon besar." Rusa setuju, dan mereka mulai bermain petak umpet. Kiki yang kecil dan cepat seringkali bisa menemukan tempat persembunyian yang sulit dijangkau, seperti di bawah semak-semak atau di balik batu besar. Namun, Rusa juga memiliki keunggulannya sendiri. Dengan tubuhnya yang besar, ia bisa bersembunyi di balik pohon-pohon tinggi tanpa terlihat, membuat Kiki kesulitan menemukannya. Mereka bermain sepanjang sore, saling bergantian bersembunyi dan mencari. Di tengah-tengah permainan, Kiki menyadari sesuatu. Meskipun Rusa lebih lambat, ia selalu bermain dengan penuh kesabaran dan tidak pernah merasa terburu-buru. Hal ini membuat Kiki belajar untuk lebih menghargai setiap momen dalam permainan mereka. Setelah bermain cukup lama, mereka berdua duduk di tepi sungai untuk beristirahat. Kiki menatap air sungai yang mengalir dan berkata, Rusa, aku senang bisa bermain denganmu hari ini. Meskipun kita berbeda, kita tetap bisa bersenang-senang bersama." Rusa tersenyum lembut dan menjawab, aku juga merasa begitu, Kiki. Persahabatan tidak harus berdasarkan seberapa mirip kita, tetapi bagaimana kita bisa saling melengkapi dan membuat waktu bersama menjadi menyenangkan." Keesokan harinya, saat mereka berjalan-jalan di hutan, Kiki melihat sebuah pohon yang sangat tinggi dengan buah-buahan yang menggantung di cabang-cabang atas. Buah itu terlihat begitu matang dan segar, sehingga Kiki langsung tergoda untuk mencicipinya. Namun, meskipun Kiki melompat sekuat tenaga, ia tetap tidak bisa mencapai buah itu. "Aduh, pohonnya terlalu tinggi," keluh Kiki sambil melompat-lompat lagi, berharap kali ini bisa mencapai buahnya. Rusa, yang melihat Kiki kesulitan, mendekat dan berkata, tenang, Kiki. Biar aku yang membantumu." Dengan mudah,
Rusa menjulurkan lehernya yang panjang dan memetik buah itu dengan mulutnya. Ia menyerahkannya kepada Kiki. Kiki menggigit buah itu dengan gembira. Wah, ini benar-benar enak. Terima kasih banyak, Rusa. Tanpa kamu, aku pasti tidak bisa mencicipi buah ini. Rusa tersenyum sambil berkata, "Ya, kita memang harus saling membantu, Kiki. Terkadang, ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang lain." Hari-hari berikutnya, mereka terus bertualang bersama. Mereka menjelajahi sudut-sudut hutan yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, berbagi cerita tentang hutan dan saling belajar dari pengalaman masing-masing. Suatu hari, mereka menemukan danau yang indah di tengah hutan, di mana airnya begitu jernih sehingga mereka bisa melihat ikan-ikan kecil berenang di dasar. Di danau itu, Kiki belajar berenang dengan bantuan Rusa, yang kakinya panjang dan bisa berdiri di air yang lebih dalam. Rusa mengajarkan Kiki bagaimana menjaga keseimbangan, dan Kiki dengan cepat belajar meluncur di atas air. Suatu malam, saat mereka duduk di atas bukit dan menatap bintang-bintang di langit, Kiki merenung dan berkata, aku belajar banyak dari kamu, Rusa. Dulu aku hanya fokus pada kecepatanku, tapi sekarang aku tahu bahwa kekuatan dan kesabaran juga penting." Rusa mengangguk setuju. "Aku juga belajar banyak darimu, Kiki. Keberanianmu dan semangatmu selalu menginspirasi. Aku tahu bahwa bersama-sama kita bisa menghadapi apapun." Persahabatan mereka semakin kuat dan hutan menjadi tempat yang penuh petualangan dan pelajaran baru setiap hari. Kiki dan Rusa kini tahu bahwa persahabatan sejati bukanlah tentang seberapa mirip mereka, tetapi tentang bagaimana mereka saling mendukung dan belajar satu sama lain. Mereka pun hidup bahagia di hutan itu, menikmati setiap momen bersama dalam damai dan kebahagiaan.